Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ade Fahrul. Pagi yang cerah ini kita akan jalan-jalan di kawasan Tebet, yaitu melihat renovasi Tebet Eco Garden. Tebet Timur berada di wilayah Jakarta Selatan. Nah, pada kali ini kita akan melihat sejauh mana perkembangan atau renovasi yang sudah dijalankan oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan untuk memperbaiki Tebet Eco Garden. Kalau kita pernah ke Tebet, tempat ini digunakan untuk masyarakat Tebet khususnya, dan juga ada dari warga lainnya untuk berolahraga, melepas penat baik di pagi hari, siang hari, sore hari. Nah, dari kondisi yang semula akan disulap menjadi wilayah yang sangat prestisius. Kalau kita lihat dari rekaman video ini, ada warna orange, itu adalah pembangunan jembatan yang menghubungkan dua taman tersebut. Ada yang di kiri dan ada di kanan. Nah, karena ada jalan, maka kita yang di awal sulit untuk ke taman sebelahnya, maka kini sudah sangat mudah karena sudah didukung oleh jembatan yang melintasi di atas jalan tersebut. Yuk, sekarang kita lihat ya, seperti apa sih jembatan yang ada di dua sisi dari taman tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini adalah perlintasan 3 jalur, ada ke kiri, ke kanan, dan ada yang lurus. Jadi kita harus berhati-hati ketika sudah memasuki pertigaan jalan tersebut. Seperti di awal yang saya katakan, yang semula kita sulit untuk berpindah dari taman satu ke taman yang lainnya, kini sudah mudah. Dengan adanya jembatan di atas jalan tersebut, kita bisa menikmati suasana di kedua taman tersebut tanpa khawatir dengan ramainya lalu lintas, sehingga kita akan lebih nyaman dan bisa juga kita melihat pemandangan di bawahnya. Nah, ini di sisi kiri kita akan temukan jalur berwarna kuning yang digunakan untuk disabilitas netra. Nah, kalau kita lihat di hampir jalanan di Tebet Timur, itu ada tempat jalan kaki yang luas, dan juga di tengah-tengahnya disediakan fasilitas untuk para tunanetra yang akan melintasi jalan-jalan di sepanjang Tebet, khususnya yang berwarna kuning. Nah, inilah kemajuan Jakarta, dan juga di setiap jalan kita temui yang namanya sumur resapan. Saya hitung puluhan sumur resapan yang ada di pinggir jalan atau di trotoar. Ini akan membantu untuk pengendalian banjir. Kita bisa lihat, inilah yang akan direncanakan, bahkan sudah jadi beberapa pembangunan seperti itu nantinya. Ya, ini adalah Tebet Eco Garden is coming soon. Nah, kita lihat ada puisinya. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah kebun airnya seret, ke sana bingung, ke situ bingung, nyok kita ke Taman Tebet. Nah, ini puisinya. Nah, saya akan lihat ini dari dekat, sambungan atau jembatan yang terhubung dari taman kiri dan taman kanannya. Pembangunan masih terus dilaksanakan pada saat ini. Nah, ini kita lihat, ini adalah tempat semacam terminalnya ya, orang kumpul, kemudian dia bisa naiki kembali menyambung ke jembatan dan untuk melintasi
jembatan berikutnya. Dan di sana juga ada tempat juga yang untuk semacam terminal. Jembatan ini yang menjambungkan dua taman yang selama ini terpisah, sekarang sudah menyatu. Dan juga taman ini adalah memisahkan dua kelurahan Tebet Barat dan Tebet Timur, yang selama ini memisahkan. Taman ini adalah berada di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Tebet Barat dan Tebet Timur di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Kita bisa lihat pembangunannya mewah sekali untuk kumpul, untuk berusaha, dan juga untuk bersantai-santai warga Jakarta dimanapun, atau juga warga luar dari Jakarta. Ya, kita akan coba nanti kalau diizinkan akan kita masuk ke dalam tempat ini, semacam ruangan ya, ruangan serbaguna. Tapi saya belum tahu penggunaannya, apakah buat UMKM atau buat kumpul keluarga. Nah, kita akan coba masuk kalau dibolehkan, untuk melihat dari dekat apa yang ada di dalam Eco Garden Park. Nah, di sana juga kita lihat ada ruang terbuka yang bisa digunakan juga untuk warga. Tadinya di stand ini adalah para penjual taman ya, penjual pohon, tapi dipindahkan untuk sementara waktu dan akan berusaha kembali apakah bisa di dalam taman tersebut, yang ruang terbuka tersebut yang putih itu, atau tidak. Nah, inilah kondisinya. Kalau sebelah kiri ini adalah wilayah Kelurahan Tebet Barat, yang sebelah dari taman ini adalah wilayah Tebet Timur. Nah, nampaknya pintunya terbuka nih. Kita mau izin sebentar untuk melihat dari dekat apa yang di dalam tersebut. Nah, itu dia. Pembangunannya sedang berjalan terus. Sebelah kiri ada taman terbuka atau ruang terbuka. Kemudian yang di dalam sana adalah ruangan tertutup. Nah, ini dia tuh. Jadi pembangunan masih terus dilaksanakan. Nah, kita bisa lihat kondisi di dalam Eco Garden Park ya, Taman Tebet. Nah, itu kita bisa lihat. Ini ada tenda. Saya nggak tahu digunakan buat apa nih. Kemudian di sebelah sana itu terbuka sekali, ruangnya sangat luas. Apakah buat taman orang jualan atau untuk lomba-lomba hewan, misalnya burung, atau juga festival lainnya. Nah, ini dia kegiatan-kegiatannya. Pak, saya misi ya. Oke, saya udah diminta keluar nih sama bapak ini. Pak, makasih Pak ya. Yuk. Nah, saya keluar lagi nih karena mau ditutup. Tapi saya udah liput. Nah, kita akan telusuri sepanjang pagar seng yang menutupi pembangunan Taman Tebet ini. Dan ini masih terlihat alat beratnya yang terus dikerjakan. Nah, saya akan intip dari sini saja. Ini dia. Nah, jadi ini tidak hanya taman, tapi juga dibuat saluran air yang sehingga untuk menahan banjir nantinya.
atau hujan. Seperti itu. Ini taman di dalam ruangan ya, di dalam taman Tebet ini. Kalau kita perhatikan di sebelah taman Sendang Bangun ini terdapat juga rumah susun yang mungkin huniannya sudah banyak ya, sudah padat, karena ini salah satu upaya untuk masyarakat mendapatkan perumahan. Nah, ini juga kita bisa lihat, ini sebelahnya, sebelah dari Taman Tebet disiapkan untuk tempat apa nih, tempat kumpul-kumpul ya, tapi ini belum dikelola, masih saya lihat ini. Oh, ternyata tempat untuk penampungan sampah sementara. Di sana kita lihat ada bangunan tinggi, yaitu itu perumahan. Nanti kita akan lihat seperti apa perumahannya. Yuk kita jalan terus. Jadi sekarang ini Tebet sudah melakukan perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan. Dan trotoar sangat lebar, baik di kanan dan di kiri. Tapi kalau di kiri itu tidak terlalu lebar ya, karena memang kalau kita mau lebar ke belakang rumah penduduk atau perumahan. Tapi kalau sebelah sana, sebelah kanan ini, kita bisa lebih leluasa untuk menggeser ke kanan karena masih tanah Pemda mungkin ya. Ya, kita telusuri. Ini destinasi yang nyaman sekali untuk para pejalan kaki atau pesepeda melintasi trotoar seperti ini. Nah, ini dia perumahan-perumahan yang ada di dalam rumah susun ya, yang kita kenal nama rumah susun. Nah, ini masih ada sisa-sisa tanaman yang dulu sebelum dibongkar. Para penjual tanaman ada di sebelah kanan ini, sekarang masih ada, dan nantinya juga akan nanam kembali mungkin ya. Nah, ini dia rumah susun Tebet Timur. Nah, kalau saya lihat ini memang sudah padat ya, udah tidak ada yang kosong sepertinya. Banyak kendaraan, banyak parkir di sini. Kita bisa lihat ini rumah susunnya. Kita akan telusuri terus di tempat-tempat sekitar Tebet Timur. Jadi dulunya nih adalah tempat para penjual bunga. Aneka bunga di sini ada. Sekarang untuk sementara dipindahkan dalam proses perbaikan atau renovasi dari wilayah sekitarnya. Nah, di Tebet hampir sudah banyak ya tempat-tempat untuk berusaha ya. Kita bisa lihat sebelah kiri dan di kanannya adalah fasilitas masyarakat. Nah, di setiap trotoar ini ada sumur bor. Kita bisa lihat di sini tulisannya. Yang pernah saya tanya, dalamnya itu 3 meter dan lebarnya kurang lebih 1,20.
Saya tidak bisa lewat trotoar karena masih belum rapi trotoarnya. Inilah jalan yang memisahkan antara dua taman. Kalau yang sebelah kiri selama ini dikenal oleh masyarakat Taman Tebet. Kalau yang sebelah inilah dua taman yang dipisahkan oleh jalan di tengah-tengahnya. Kalau sebelah kiri kita kenal dengan namanya Taman Tebet. Kalau yang sebelah kanan kita kenal atau disebut masyarakat adalah Taman Seno. Kita akan telusuri di Taman Seno yang berada di sebelahnya. Tetapi sekarang ini sudah bisa masyarakat muda mengadakan kegiatan di dua taman ini karena di atas jalan tersebut sudah dibangun jembatan yang menghubungkan dua jalan tersebut, jadi tidak perlu menyeberang. Kita akan telusuri taman yang dulu dikenal dengan Taman Seno. Sekarang kita akan mentelusuri taman di sebelahnya, yaitu Taman Seno. Dan tetap pembangunan masih berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Kita akan liput Taman Seno tersebut. Taman Seno ini kalau dilihat dari perbandingannya atau skalanya lebih kecil dibandingkan taman yang sebelahnya yang kita kenal dengan Taman Tebet. Dari mulai pembatas dua taman tersebut itu terbentang sampai sekitar rumah makan yang legendaris Warmo, sehingga untuk ukurannya lebih besar Taman Tebet Timur dibandingkan dengan Taman Seno yang sedang saya rekam ini. Jadi Tebet memang sudah sedang berbenah diri untuk kenyamanan warganya, maju kotanya, dan bahagia warganya. Tagline yang diusung pertama kali oleh Bapak Anies Baswedan ketika mencalonkan diri jadi Gubernur DKI Jakarta. Nah, setelah COVID agak landai, walaupun sekarang konon katanya sudah mulai lagi, tapi masyarakat sudah mulai melakukan senam, melakukan gerak jalan, melakukan olahraga yang tentunya tetap menggunakan prosedur protokol kesehatan. Artinya mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan juga tidak berkerumun untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Nah, inilah taman yang ada di Tebet, Kecamatan Tebet ya, Tebet Timur dan Tebet Barat. Nah, di depan sana itu adalah Taman Seno katanya ya. Kita akan liput untuk areal yang ada di Tebet Timur ini. Nah, ini juga taman yang hijau sekali dan terawat sekali oleh Dinas Pertamanan. Kita akan terus di Tebet. Memang
sangat nyaman untuk udaranya karena masih luas taman-taman yang ada di sekitar Tebet Timur, Tebet Barat. Ya, kita intip sebentar apa isinya yang selama ini lagi dibangun. Pak, sebentar Pak ya, boleh Pak masuk dikit Pak. Ini saya diizinkan oleh Bapak untuk sedikit aja mengambil gambar. Nah, ini sedang ditanam rumput gajah atau rumput Jepang. Nah, di kejauhan sana kita lihat yang warna orange itu adalah jembatan yang menghubungkan dua taman. Ini lagi dikerjakan terus. Nih. Nah, di tengah-tengah sana ada sungai kecil yang katanya mau diusahakan airnya jernih dan tidak berbau. Nah, kalau kita lihat di sana ada tampak warna putih, itu semacam tempat ruang serbaguna atau tempat usaha, tapi saya juga nggak tahu nih seperti apa. Di jalannya masih belum diperbaiki, masih becek ya, karena kalau lihat sebelah kiri itu udah mulai jembatannya, udah mulai jalannya di hot mix dengan aspal, tapi sebelah kanan ini sedang dikerjakan terus. Dan itu dulu yang kita bisa lihat ini. Nah, dulunya di atas itu adalah SPBU, tapi dialihfungsikan semacam ruangan ya, kayak kolong itu tetap digunakan. Kemudian yang sana saya kurang tahu tuh, yang ada pasir ya. Nah, di sebelah sana, di sebelah depannya itu adalah wilayah Tebet Timur. Ya, sebelah jalan atau seberang dari taman itu adalah Tebet Timur. Sementara yang sebelah kanan dari taman itu adalah Tebet Barat. Nah, itu dia. Oke, itu. Pak, terima kasih Pak ya, waktunya ya. Hah? Dapat dari mana? Masih Teladan Pak, lagi habis subuh muter-muter meliput. Nah, makasih Pak ya. Ya, assalamualaikum. Kapan jadinya nih Pak? Udah bagus Pak ya. Kalau masalah kapan jadinya tergantung. Katanya Pak Anies tanggal 10 Pak mau kesini. Ya, Pak. Pak Anies Udah kemarin. tanggal 10. Hari Minggu. Oh, hari Minggu. Sebelah sana ya? Oh, sini. Kunjungan aja Pak ya? Iya. Allah, mudah-mudahan lah hasil lebih bagus. Makasih Pak ya. Ya. Nah, ini saya dapat izin sebentar karena ini masih tutup gerbangnya. Ternyata hari Ahad kemarin Pak Anies Baswedan sudah berkunjung ke Tebet Timur melihat pembangunan di sepanjang Tebet Timur. Nah, ini pintu masuk yang masih ada gundukan pasir split ya untuk pembangunan di jalan di Taman Tebet. Jadi ini sama kondisinya ketika di Tebet sebelah sana tadi ada ruangan seperti ini. Sekarang juga ada ruangannya, saya belum tahu peruntukan seperti apa. Dan terus dikebut pembangunannya dengan ada trotoar yang sekarang masih terus dikerjakan. Ini semacam ruang pertemuan ya, ruang kumpul-kumpul, ruang untuk bersantai masyarakat. Kalau ini difungsikan dengan baik, maka keagrapan, keguyupan warga di Tebet Timur khususnya atau sekitarnya akan lebih baik lagi. Ini penanaman rumput di hamparan taman di wilayah Tebet Timur. Sangat luas ya, sangat rindang, sangat hijau. Kemudian ada tempat untuk kumpul masyarakat dan juga parkirnya
sangat mudah bagi yang membawa kendaraan. Liputannya oke, kita keluar karena sudah selesai liputnya. Oke ya, kita terus ini perjalanan kita. Makasih Pak ya. Ya, makasih Bang. Ya, ini udah selesai ya, kita diizinkan sebentar. Sekarang kita akan telusuri terus di seputar Tebet Timur. Nah, biasanya nih di hari libur atau Sabtu Ahad ini banyak sekali orang berjualan di pinggir-pinggir taman. Ya, saya nyebrang aja biar aman. Nah, biasanya di sini para masyarakat ya berjualan untuk menjajakan jajanannya. Oh, kan udah jadi ini nih, dibuat kotak-kotak ini. Di ujung sana itu Jalan MT Haryono yang ada pom bensin. Nah, di belakang gedung ini adalah SPBU di Tebet. Nah, itu dia SPBU-nya, kita bisa lihat. Kemudian ini ada pertokoan. Ini ada juga apartemen di Tebet. Ya, kita akan mutar-putar ke ujung jalan sana. Kita cari dulu yang aman supaya tidak terganggu. Ya, inilah pinggir dari Taman di Tebet Timur. Jadi di sana udah berbatasan dengan Jalan Raya MT Haryono. Di sana Jalan MT Haryono. Dan pagi hari sudah ramai di hari Selasa ini. Ini pinggir dari taman atau Taman Kota Tebet. Ya, sekarang kita sudah masuk di wilayah atau kawasan Tebet Timur. Ini jalan-jalan di Tebet Timur. Kemudian kita akan melihat pinggir dari taman itu sendiri. Ya, saya menyeberang. Nah, inilah wilayah sebelah pinggir ya, yang masuk di wilayah Tebet Timur. Ini ada halte Taman Gas, tapi sekarang belum berfungsi karena ada pembangunan di dalam pagar yang ada ini. Jadi ini sebelah kanan adalah wilayah Tebet Timur. Pak. Nah, ini jadi namanya ini Taman Kota Tebet. Kita bisa lihat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Taman Kota Tebet akan ditutup sementara waktu selama proses revitalisasi. Nah, inilah sungai sebelah kiri yang kumuh, yang sangat kotor ini dulu, sekarang akan berubah seperti yang sebelah kanan ini. Ini kita bisa lihat ya, tempo dulu Tebet berarti rawa.
Tebet sebagai nama tempat sudah ada sejak zaman Belanda. Ketika VOC, kongsi dagang Belanda mulai menguasai Hindia Belanda awal abad ke-16. Tebet dijadikan kawasan penampungan hujan sekaligus resapan air, sebab daerah ini lebih rendah ketimbang wilayah sekitarnya. Menurut Rahmat Ruhiyat, penulis buku asal-usul nama tempat di Jakarta, Tebet berasal dari bahasa Sunda kuno. Tebat atau Tebet berarti rawa. Pada tahun 1940-an, memang Tebet masih berbentuk rawa, belum menjadi pemukiman, ujang sang penulis. Oh, jadi tadi Tebet ini tebat ya, artinya air, tempat penampungan air, sehingga ada rawa. Ya, saya kenal dulu ada rawa apa dulu ya? Rawa Bilal ya. Nah, seperti itu. Ini sebelah kiri daerah yang dulunya kumuh akan berubah hijau seperti ini. Yuk kita ikuti perjalanan selanjutnya. Ya, sekarang saya mau pulang dan memasuki wilayah Tebet Timur. Di sini ada Wisma Banten, Tebet Timur Raya, nomor 51 Jakarta Selatan. Ya, kita masuk ke pemukiman warga di Tebet Timur. Oh ya, satu hal ini juga pohon nih, ketika saya kecil sudah ada, mungkin usia udah lagi 40 tahun ya, besar sekali pohonnya nih, menjulang tinggi tapi ditebang supaya tidak berbahaya ketika hujan. Nah, ini pohon ketika saya kecil dulu sudah tumbuh ya, karena memang tempat main saya. Karena dulu di sebelah kanan ini adalah rumah bersalin Budi Harapan tahun 70-an ya. Dan di depan ini ada pohon yang besar sekali, tumbuh menjulang, tapi saya lihat itu dipotong ujungnya supaya tidak berbahaya ya ketika rubuh ya. Ya, demikian perjalanan kita keliling-keliling Taman Kota Tebet di wilayah Jakarta Selatan, yang ada di dua wilayah, Tebet Timur dan Tebet Barat, Jakarta Selatan. Mudah-mudahan warga Tebet khususnya dan juga warga Indonesia lainnya dapat melihat perkembangan ibu kota di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Anies Baswedan, yang dari wilayah yang kurang nyaman menjadi wilayah yang sangat nyaman setelah kita melihat, menelusuri rekaman dari video yang saya sampaikan. Demikian saya Ade Fahrul dari Tebet, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.